Selamat siang teman-teman, berjumpa lagi di channel Profit Hunter. Pada minggu siang hari ini tanggal 13 Juni 2021 kita akan membahas kenapa sih saham itu bisa naik dan turun. Sebelum pembahasan video, saya ingin menyampaikan bahwa kalau channel ini sudah sampai 1000 subscribe, saya akan kasih free buku Edianto Ong yang berjudul Technical Analysis for Mega Profit kepada satu orang yang beruntung. Seperti ini contohnya. Ini ya, kebalik enggak? Kulit enggak? Nah, tapi bukan yang ini teman-teman ya. Yang masih baru. Yang masih ada sampulnya. Masih locis. Kalau ini yang bekas saya nih. Nah, kalau sudah nyampai 1000 subscribe ya teman-teman ya. Saya akan undi jika ada yang beruntung mendapatkan buku tersebut. Nah, baiklah, lanjut pembahasan kita tadi. Jadi gini teman-teman, kita harus tahu dulu di saham itu berlaku hukum jual dan beli barang, yang mana barangnya itu adalah saham. Nah, dalam hukum jual dan beli barang teman-teman ya, kita semua tahu bahwa apabila semakin banyak orang yang menjual suatu barang sedangkan sedikit pembelinya, maka harga barang tersebut cenderung akan turun. Dan berlaku juga sebaliknya. Apabila semakin banyak orang yang ingin membeli suatu barang sedangkan penjualnya sedikit, maka harga barang tersebut cenderung akan naik. Ini saya kasih contoh simpelnya ya. Contohnya harga cabai di momentum hari Lebaran Idul Fitri. Kalian semua tahu bahwa harga cabai setiap mendekati Lebaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan jumlah pembelian cabai yang naik saat mendekati Lebaran, sedangkan jumlah cabai yang dijual sedikit. Nah, seperti itulah di saham. Kalau di saham, dengan melihat jumlah transaksi jual dan beli pada saat penutupan perdagangan pasar saham, dalam bahasa saham orang menyebutnya volume transaksi. Nah, dengan melihat itu kita dapat mengetahui kekuatan jual dan beli saham tersebut, yang mana hal itu dapat membantu kita memprediksi saham tersebut akan naik atau turun. Baiklah, agar lebih mudah dipahami, kita langsung ke contoh grafiknya ya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, baiklah, kita langsung ke contoh grafiknya. Kita coba saham Kino. Baiklah teman-teman ya, kita langsung ke contoh grafiknya. Kita ke saham Kino. Saham Kino. Oke, kita sudah ada di grafiknya. Baiklah. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Dapat dilihat di sini. Di sini tunggu ya teman-teman ya. Kita ke tunggu teman-teman ya. Kita ke tren yang lebih mudah kalian baca. Kenapa dia harganya naik? Nah, di sini. Di tanggal 18 Oktober tahun 2018, ini udah sekitar 3 tahun yang kemarin ya teman-teman ya, 2 tahun lebih tahun kemarin ya. Nah, di sini terlihat volume transaksinya tinggi dan dia berwarna hijau. Nah, ini volume transaksinya sekitar 1.500.000 lembar saham teman-teman ya. Di sini tanggal 18 terlihat dia berwarna hijau. Nah, arti dari berwarna hijau ini adalah transaksi beli itu mendominasi daripada transaksi
daripada kekuatan jual ya teman-teman ya. Jadi kekuatan belinya lebih mendominasi daripada kekuatan jual. Nah, untuk selanjutnya, apabila Kino ingin melanjutkan kenaikannya, maka volume di hari-hari berikutnya apabila sahamnya turun, volumenya harus kecil. Tidak boleh dia lebih besar atau lebih tinggi dari volume tanggal 18 Oktober. Mari kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini terlihat volume di hari-hari berikutnya itu mengecil. Nah, tanggal 19 Oktober tahun 2018 itu mengecil, hanya cuma sekitar 680 ribuan. Tanggal 22 apalagi itu cuma berapa? Cuma 68 ribuan. Kalau ini sekitar 500-an tanggal 19. Nah, terus cuma yang agak besar volumenya di tanggal 29 Oktober 2018 1 juta. Namun dia turunnya tidak dalam. Hanya 0,26%. Nah, terus dia mengalami kenaikan lagi dan lagi. Terus tanggal 14 Desember 2018 dia mengalami kenaikan volume yang cukup signifikan, lebih dari tanggal-tanggal sebelumnya, lebih dari tanggal awal kita lihat tadi tanggal 18 Oktober 2018. Di sini kan terlihat nih, ini lebih tinggi daripada tanggal 18 nih. Tanggal 18 yang ini tadi, yang ini ya, yang ini ya. Nah, maka besar kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Ternyata benar, dia melanjutkan kenaikannya. Hari berikutnya langsung naik dia, meningkat jadi 3%, 3,56%. Nah, jadi begitu teman ya, kenapa suatu saham itu bisa naik, itu karena diiringi dengan volume transaksi yang tinggi, yang dimana volume transaksi tinggi tersebut didominasi oleh kekuatan beli yang kuat. Nah, selanjutnya kenapa suatu saham itu bisa turun? Nah, di sini ya terlihat teman-teman ya. Di sini tunggu saya gambar panahnya dulu. Di sini terlihat, sini ada penurunan. Nah, penurunan di sini ya. Di sini. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ya. Nah, terlihat. Sinyalnya di sini. Di tanggal 30 Januari 2019. Itu terjadi volume yang cukup tinggi dan dia didominasi oleh kekuatan jual. Nah, karena volumenya ini warna merah, berarti dia didominasi oleh kekuatan jual. Lebih banyak yang jual ketimbang yang beli, teman-teman ya. Bukan, maksudnya gini, jumlah yang beli dan jualnya itu sama, cuma kekuatan jual ini dia lebih besar daripada kekuatan belinya, teman ya. Ternyata benar, dia mengalami penurunan dari tanggal 30 Januari, terus turun, ya sempat mengalami kenaikan di sini di tanggal 7. Sahamnya juga ikut naik dan volumenya hijau, kekuatan beli, cuma kekuatan belinya enggak terlalu besar. Kekuatan belinya enggak terlalu besar, volumenya juga enggak terlalu besar dari tanggal sinyal akan turun tadi, tanggal
30 Januari 2019. Nah, contoh selanjutnya kita lihat teman-teman ya. Nah, di tanggal ini di sini terlihat curam nih. Nah, penurunannya cukup curam. Nah, di sini padahal terlihat teman-teman ya. Di sini terlihat tanggal 29 Oktober 2019. 28 Oktober 2019 terjadi volume yang tinggi dan volumenya berwarna hijau, yang berarti kekuatan belinya mendominasi daripada kekuatan jual. Namun inilah kenapa apabila suatu saham ingin terus menanjak naik, dia apabila sudah naik dia turun itu harus volumenya kecil, tidak boleh volumenya besar ya teman-teman ya. Nah, di sini terlihat setelah tanggal 29 hijau didukung volume yang tinggi 28, maka 2 hari kemudian tanggal 31 Oktober 2019 terjadi volume yang lebih tinggi lagi dari 2 hari yang sebelumnya, tanggal 28. Nah, di sini teman. Dan volumenya berwarna merah, yang berarti kekuatan jualnya tinggi daripada kekuatan belinya yang lemah, membuat sahamnya terus turun. Dia terus turun dan turun. Tunggu teman ya, saya gambar garisnya dulu. Nah, tanda panahnya terus turun dan turun lagi dia. Di sini dia turun lagi, lebih dalam lagi di sini, lebih cepat ya akselerasinya karena muncul volume yang tinggi lagi di sini. Di tanggal 12 Maret mulainya, 12 Maret, dan volumenya itu berwarna merah, yang berarti itu menandakan bahwa kekuatan jualnya tinggi daripada kekuatan belinya. Begitu juga hari-hari berikutnya, malah dia menambah tinggi lagi volumenya, namun berwarna merah. Nah, tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya tanggal 16 Maret kecil tapi tetap berwarna merah, dan finalnya tanggal 17 Maret 2020 dia berwarna merah lagi dan paling tinggi dari 3 hari sebelumnya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Maka volume ini sangat penting untuk melihat apakah saham itu akan naik atau akan turun. Sekian, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian yang ingin masuk ke dunia pasar modal atau pasar saham. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian mudah memahaminya dan support dengan like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.